Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhil ashiyah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid Al-Falah Karangenda Gelumbang. Wabil khusus untuk Ketua BKM Masjid Al-Falah Mukarram Ustadz Hermanto Sutar, Ketua Majelis Taklim Al-Falah Desa Karangendah Al-Mukarramah Umi Endang Lestari Ningrum, Qori yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya, Al-Mukarramah Ustazah Neti Herawati dan Ustazah Daryani. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya, Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi. Wabil khusus untuk Bapak Bupati Muara Enim yang kita sedang menanti kedatangannya, Bapak Dr. Haji Ahmad Rizali MA. Abang dan saya Camat Gelumbang Bapak Chandra Firmansyah, Camat Muara Belida Bapak Budi Purwanto beserta Ibu, Komandan Rayon Kavaleri 5 Bapak Mayor Kavaleri Freddy Kristoma Pramono Putra, dan Ramil Gelumbang Bapak Kapten Korp Zeni Abdullah, Kapolsek Gelumbang Bapak AKP Robi Monodinata SH, KUA Gelumbang Bapak Sukirman SAG, Kepala Desa Karangendah Bapak M. Sarpendi, tim perjalanan safari dakwah dari Yayasan Kampung Zikir Madani, Bang Dino, Bang Ari, Gus Eko dan kawan-kawan, segenap keluarga besar BKMT di Muara Enim yang hadir di Masjid Al-Falah, Bapak Galo, Ibu Galo, Wong Kito Galo, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore, alhamdulillah Bapak Kabak Esra, silakan. Banyak perempuannya dibandingkan laki-lakinya, betul? Ini membuktikan bahwa banyak bidadari-bidadari surga sekarang ini turun di Masjid Al-Falah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia,
Sekarang ini banyak dalam agama itu dinalar dengan logika. Padahal dalam agama banyak hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga dalam agama ini banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama namanya, tapi ilmu pengetahuan. Karena tingkat dasar ilmu pengetahuan berawal dari logika. Pun kalau dalam agama semua tidak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama namanya, tapi dongeng. Yang namanya agama, ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Contoh saja biar lebih mudah ya. Boleh pakai contoh? Bagaimana mungkin bisa kita di Muara Enim ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Ini aja dulu deh yang paling simpel. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh, cuma dalam tempo yang sedemikian singkat. Sebentar, sound system efeknya matiin aja deh, terlalu banyak efeknya. Tes. Yang tadi aja, yang tadi sudah benar, yang dioprek-oprek lagi. Tes. Enggak, ini terlalu lupa ini. Tes. Ya, alhamdulillah. Emang kita biduan dangdut pakai echo. Sampai mana saya barusan? Muara ini. Bagaimana mungkin bisa otak kecil kita di Muara ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh, cuma dalam tempo yang sedemikian singkat. Menembus 3 buah alam, tidak tanggung-tanggung. 3 alam dilewati oleh baginda Nabi. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia. Pakai aja. Enggak pasti. Tadi saya cari enggak ketemu. Ya, terima kasih. Tes. Nah, lumayan. Iya, terima kasih Bu ya. Sampai mana lagi saya tadi? Alamnya manusia. Sebentar, kurang maju. Udah biarin aja. Alamnya manusia, alamnya malaikat, dan alam ketuhanan. Batasannya di mana, Syauki? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini alam ragawi, alam manusia. Kita semua sedang di alam ini, Pak. Lalu alam malaikat mana? Naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Ini alam tempat berkumpulnya para malaikat. Lalu alam ketuhanan, dari Sidratul Muntaha naik ke Rafraful Ahdor, Mustawa sampai Arsy. Ini alam cuma punya Tuhan. Jangankan manusia pada umumnya, malaikat pun gak bisa tembus. Yang bisa sampai ke sana cuma yang diizinkan sama Allah. Baginda Nabi melakukan perjalanan 3 buah alam cuma dalam tempo sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin, kata kita orang Muara Enim. Impossible menurut ilmuwan barat. Nehi kalau kata Sarukan. Ada. Tapi kita lupa, Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya baginda Nabi. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul?
Loh, ayatnya masih kita baca sampai semalam tuh dalam surah Yasin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ada nggak di surah Yasin? Ayat berapa? Ada, Sauki, ada, mau terakhir, pokoknya masih ada saya baca. Udah biar cepet aja, jangan lama-lama. Bu, kalau hukum otak kita nih di Muara Enim ini, di Gelombang ini, cuma terbentur pada dua perkara hukum otaknya. Apa? Sebab akibat. Itu hukum otak. Contoh, ketika saya lihat ada anak kecil, otak saya bakal berpikir, kalau ada anak kecil itu pasti ada ibu, pasti ada bapak. Pasti kan? Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Kan gara-gara kerjasama yang kompak antara bapak dan ibu, keluar anak. Iya kan? Tapi ini hukum otak. Kalau menurut hukum Allah, hal itu nggak mesti terjadi. Nabi Adam, bapak tidak ada, ibu tidak ada, tapi Allah mau, jadi apa tidak? Jadi. Nggak akan pernah bisa diselidiki asal muasal Nabi Adam lewat ilmu yang paling mutakhir sekalipun. Nabi Adam tuh nggak punya ibu, nggak punya bapak, kok bisa ada ya? Apa mungkin Nabi Adam keluar dari pohon karet? Nah, di sini otak kita yang mesti tahu diri. Ini kan banyak sekali sekarang otak kita pakai agama, kita paksa mengikuti otak kita. Betul apa betul? Nabi Isa, Bu, Ibu, kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Tahu, iya tahu. Nabi Isa itu ibu ada, bapak tidak ada. Allah mau, jadi apa tidak? Jadi. Nggak akan pernah sanggup dibicarakan dari kebiasaan masyarakat di gelombang ini. Kok Nabi Isa bisa ada ya? Kan Siti Maryam nggak punya suami. Oh maaf, Siti Maryam seorang perempuan suci. Proses hamilnya Siti Maryam tanpa suami itu masuk kategori mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta. Ya, ini mah saya bicara di Jakarta. Kalau di sini sih insya Allah ada. Oh ada Siti Maryam. Oh ada. Maaf Umi, maaf. Nah makanya Bapak Ibu saya bilang, belakangan ini kita sering menarik agama masuk ke dalam logika, sehingga efeknya ketika otak kita nggak sanggup, maka kita tidak menerima hukum tersebut, Pak. Ya. Kok bisa ini semua terjadi? Karena banyak dari kita sekarang ini cara mendidik anak-anak kita sangat berbeda dengan cara orang tua kita mendidik kita dulu. Ya Bu, kalau dulu saya telat bangun sholat subuh, sama saya punya orang tua telat bangun sholat subuh di masjid, di surau, paling tidak satu gayung air nempel di muka. Tanya diri kita sekarang, ketika kita mau berangkat sholat berjamaah di masjid sama suami Bu, ngelihat anak masih tertidur mau dibangunin, kata suami apa? Jangan mak, anak kita baru pulang tadi, baru saja tidur. Akhirnya bukannya dibangunin malah diselimutin. Makin pules anak kita. Nih saya punya contoh gampang nih, mudah-mudahan tidak sampai terjadi di tempat kita nih, di Karangenda ini, amin.
Kalau tiba-tiba ada kebakaran besar di samping rumah kita, ada kebakaran besar di samping rumah kita, kita lihat anak kita sedang tertidur, apa yang ibu lakukan? Bangunin. Baik. Kalau ndak mau bangun juga, angkat. Baik. Bu, pernahkah kita berpikir untuk urusan api dunia ibu mau ngangkat anak ibu yang sedang tidur? Bukankah api neraka itu panasnya 70 kali lebih panas dari api yang ada di dunia ini? Sedangkan Al-Quran sudah memerintahkan kepada kita hampir 15 abad yang lalu, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Ayo jagain anak-anak kita, jangan biarkan mereka nih berpikir agama secara logika. Ini kan Bu, Ibu, sekarang ini banyak dari kita umat Islam ya yang hanya mengenal agama kita macam orang buta disuruh kenal gajah. Pernah dengar nggak ceritanya? Boleh saya cerita? Ada 3 orang buta dilepas di kebun binatang, suruh kenal hewan yang bernama gajah. Insya Allah hasilnya nggak akan pernah sama. Kau begitu? Karena orang buta berbeda cara pengenalan sama dengan orang yang melihat. Betul apa betul? Datang orang buta pertama, lapor Pak. Ya, ternyata gajah itu tinggi macam pohon karet Pak. Padahal yang dia pegang baru kaki. Datang orang buta kedua, dia salah, yang benar saya. Apa? Gajah itu tipis macam kipas. Yang dia pegang telinga. Orang buta ketiga lebih ngotot lagi, dua-duanya salah, yang paling benar saya Pak. Apa? Gajah itu panjang macam ular. Yang dia pegang belalai. Ini loh kita. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini akibat apa? Kita mengambil hukum Quran dan hadis cuma berdasarkan tekstual saja. Satu contoh yang sering terjadi dan banyak yang nanya sama saya, soal perbedaan antara sholat fajar dan sholat qobliyah. Ini banyak dari kita yang tidak mengetahui Ustazah. Mohon maaf, sekali maaf. Kalau sholat fajar itu jatuhnya sebelum azan, itu sholat fajar. Kalau dilakukan setelah azan jatuhnya qobliyah. Ya, ini banyak dari kita nih yang kurang paham soal kayak begitu. Padahal kan seharusnya nggak perlu kita perdebatkan itu. Ya, makanya dalam hadis baginda Nabi, 2 rakaat sebelum subuh masuk pahalanya jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sebelum subuh masuk artinya apa? Sebelum azan subuh. Kalau dilakukannya setelah azan jatuhnya bukan sholat fajar tapi sholat qobliyah. Ataupun dilakukan setelah jam 6 itu juga bukan sholat sunnah fajar tapi sholat duha. Paham sampai sini? Ini kan masih ribut soal kayak gitu. Sama Bu ya, mohon maaf Kiai, kunut dengan tidak kunut sekarang ini masih suka perdebatan ini ya. Padahal yang perlu kita pahami adalah tidak semua sahabat ikut Nabi 24 jam. Sahabat Nabi yang mengeluarkan hadis Nabi sholat subuh tidak berkunut karena ketika ikut Nabi subuh sholatnya nggak pakai kunut. Pun ketika sahabat-sahabat yang mengeluarkan dalil Nabi sholat subuh pakai kunut,
Karena yang nggak kunut nih, yang nggak pakai kunut nih nggak ikut. Yang ikut yang pakai kunut. Makanya dikeluarin Nabi sholat subuh pakai kunut. Udah sebatas itu. Sauki, saya jadi tambah bingung nih Sauki. Bingung kenapa? Kalau yang kunut sah, yang nggak pakai kunut sah, lalu yang tidak sah yang mana? Yang nggak subuh. Iya kan? Wong subuh kita masih jam 5:30, masih sibuk soal ngurusin kunut saja. Ayo dalam berdakwah kita cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Al-Quran dan hadis itu tidak akan mampu kita ambil hukumnya cuma berdasarkan logika, karena harus ada ilmu-ilmunya. Bahasa Quran dan bahasa hadis itu terlampau luas pengertiannya kalau cuma diambil dari tekstual saja, dari terjemahan saja. Makanya kita nih kadang-kadang manusia suka nggak tahu diri kepada Allah, Pak. Ini loh, ketika kita mengambil hukum agama berdasarkan logika, logika kita tidak nyampe, maka kita paksakan untuk ngikutin logika kita agama itu sendiri. Contoh tahun 98-an saya pernah membaca sebuah buku punya orang tua saya. Buku ini fiksi ilmiah, karangan dari Sir Arthur Clarke, penulis asal Inggris yang sekarang tinggal di Washington. Ibu tahu Washington? Dari pertigaan keluar tol ke kanan dikit. Ya. Buku ini ya ditulis tahun 1968. Saya bacanya kebetulan tahun 1998, 20 tahun kemudian baru saya baca. Nah, dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana kemajuan teknologi manusia di masa yang akan datang. Ditulis oleh Arthur Clarke. Nanti, kata Arthur Clarke nih, nanti tahun 2010, tahun 2020, anak-anak kita, Bu, sudah nggak perlu lagi datang ke sekolahan untuk belajar. Kok begitu? Karena nanti tahun 2010-2020 akan ditemukan semacam mechanical of educator, mesin pengajar. Jadi nanti tahun 2010-2020 yang namanya sekolahan, guru, ustadz, kiai nganggur total. Orang udah nggak perlu lagi datang ke sekolahan, nggak perlu lagi hadir ke majelis talim untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ada mesin pengajar di rumah. Terbukti nggak sekarang? Ada sebuah teknologi yang bernama internet. Alhamdulillah Pak Bupati. Ya, karena Pak Bupati sudah datang, maka 5 menit lagi saya ngomong. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, terus iya, terus melihatnya ke sini dong. Mentang-mentang Pak Bupati lebih ganteng dari saya. Baik, terbukti itu ramalan Arthur Clarke tahun 2020 kemarin. Anak-anak kita sempat belajar dari rumah gara-gara COVID. Betul apa betul? Artinya ramalan Arthur Clarke tahun 68 terbukti sudah, Pak. Lalu diteruskan dalam buku ini, nanti tahun 2030-2040 eranya manusia sudah bisa mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 15.000 km per menit. Saat ini kita manusia baru mendekati kecepatan suara 9.000 km per jam. Artinya apa? Teknologi itu tidak menutup kemungkinan akan dipecahkan oleh manusia itu sendiri.
Lalu nanti tahun 2050-2060, kata Arthur Clarke dalam bukunya nih, kita manusia sudah bisa melakukan perjalanan antar planet, interflight sailor. Ya. Kenapa? Karena nanti tahun 2050-2060 kita manusia sudah bisa jalan-jalan ke bulan. Ibu kalau bosan di Gelombang bisa piknik ke Mars. Kalau lagi jenuh bisa jalan-jalan ke Jupiter. Saat ini kita kalau jalan-jalan baru sampai Matahari. Matahari department store. Terbukti apa tidak? Terbukti sekarang ini, Pak. Ada seorang multimilioner asal Amerika bernama Elon Musk. Dia sedang menciptakan sebuah roket yang bisa mengantarkan manusia pulang pergi bumi bulan, bulan ke bumi. Ini sedang dirancang sama Elon Musk. Namanya roketnya SpaceX. Banyak berita-berita di internet itu. Nah, alhamdulillah prediksi Arthur Clarke sudah terjadi. Coba lihat, Bu. Tahun 68 orang luar negeri sudah memikirkan bagaimana hidup di bulan. Tahun 68 tuh. Kita orang Gelombang saat ini masih memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Iya, beda tipis. Orang luar negeri tahun 68 memikirkan bagaimana hidup di bulan. Kita di Muara Enim memikirkan bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Tes ya. Lalu puncak pengetahuan kata Arthur Clarke terjadi di awal tahun 2100 nanti. Nanti kata Arthur Clarke, saking majunya teknologi saat itu akan ditemukan immortal of humanity, sistem kekebalan abadi. Jadi nanti kalau kita panjang umur sampai tahun 2100, saking majunya ilmuwan-ilmuwan saat itu akan ditemukan semacam vaksin anti malaikal maut. Nah, sampai sini kelihatan kita kurang ngajarnya kepada Allah. Betul apa betul? Allah sudah mengingatkan hampir 15 abad yang lalu dalam Al-Quran, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahus taghna. Jangan suka begitu. Kita nih manusia sering lupa daratan ketika posisi kita sedang berada di atas puncak. Ya puncak ilmu pengetahuan, ya puncak kekayaan, lebih-lebih puncak kekuasaan. Kita sering lupa diri. Sejarah mencatat manusia ketika sudah posisi puncak, maka dia akan lupa diri. Putus-putus Bu, sakit tenggorokan saya kalau pakai wireless. Ya, yang di luar saya minta maaf kalau nggak terlalu dengar, karena wirelessnya ini bukan wireless standar, jadi putus-putus. Saya juga harus sayang-sayang suara saya karena perjalanan masih panjang. Jadi mohon maaf, minta pengertiannya sekali lagi. Insya Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini loh, ketika agama ditarik dengan logika, maka yang terjadi kita akan melogikakan agama. Contoh gampang dah, Bapak Ibu kalau tahu ilmu pertukangan, ya, saya tanya, boleh saya tanya, kira-kira kayu ikut meteran atau meteran yang ikut kayu?
Kayu ikut meteran atau meteran yang ikut kayu? Meteran yang ikut kayu. Yakin? Kalau memang meterannya yang ikut kayu, maka tidak ada meteran yang akur. Kau begitu, kalau kayunya pendek, meterannya yang kita potong. Ya. Bukan meteran yang ikutin kayu, kayu yang wajib ikutin meteran. Sama dalam agama pun begitu. Akal yang ikutin agama atau agama yang ikutin akal? Akal yang wajib ikutin agama. Ya, kita sering lupa diri nih. Maaf nih, di hadapan Pak Bupati saya berani ngomong nih. Nih semua nih jamaah yang hadir nih, semua nih, ini calon-calon jenazah nih. Bu, bakal mati ndak? Mati. Yang sebelah sini nih, bakal mati apa tidak? Mati. Pak Bupati, no Pak, yang ngomong Pak, no Pak, no. Masih barangan naik, masih sehat loh beliau. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini. Jangan sampai kita lupa. Yang namanya orang merantau kan mesti pulang, betul? Orang merantau mesti sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Pulang seharusnya girang. Contoh, selesai pengajian kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Pulang, copot kerudung, ganti daster. Ya, terbukti orang pulang pasti Lebaran. Masyarakat Gelombang, masyarakat Muara Enim yang punya kampung pulang mudik. Yang mudik senang apa tidak? Kenapa senang? Pulang mudik, ketemu keluarga besar. Terbukti lagi orang pulang pasti. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang, senang apa enggak? Senang. Ragu-ragu, nggak konsekuen. Mau bilang senang takut ntar sore. Apa sih yang kita pulang kepada Allah itu berat? Ada yang ngeganjel di hati? Dua ya. Pertama, hubud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia nih, sehingga timbul saat berpisah berat, ada yang ngeganjel di hati. Maka pulang kepada Allah pasti berat. Apapun pekerjaan kita, apapun yang lagi kita lakukan, kalau di hati kita sudah ada cinta dunia, maka dia akan takut dengan kehilangan. Seorang hartawan yang apabila di dalam hatinya sudah cinta sama dunia, percayalah mereka akan takut kehilangan hartanya. Maka yang terjadi, apapun dilakukan, yang penting hartanya tetap bertambah, seolah-olah hartanya bisa menyelamatkan dari malaikat Israel. Seorang pejabat yang apabila di hatinya sudah cinta sama urusan dunia, tengoklah dia akan takut kehilangan jabatannya. Maka yang terjadi apa? Kalau perlu injak bawah, jilat atas, sikut kanan kiri, dia lakonin, menghalalkan segala cara, yang penting dirinya tetap menjabat. Bahkan seorang ulama sekalipun yang apabila di dalamnya sudah ada cinta sama urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan pamor dan jamaahnya. Maka yang terjadi akan dibuat hukum sedemikian rupa, yang halal dibikin samar-samai, yang haram pun diperbolehkan. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada cinta urusan dunia. Makanya Islam mengajarkan sebaik-baiknya ulama yang menjauhi diri dari pemerintah,
sebaik-baiknya pemerintah mereka yang mendekatkan kepada ulama. Kok bisa begitu? Karena kalau pemerintah yang deketin ulama, tendensinya jelas paling minta doa. Betul? Tapi kalau ulama yang deketin pemerintah, saya khawatir ujung-ujungnya minta proyek. Ya, ini kan sekarang terjadi seperti itu. Baru-baru keluar dari pesantren, qulil haq walau kana murran, amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz, ya, apa hukumnya judi? Haram. Baru-baru. Tapi begitu mulai kenal angka, Ustaz, jangan keras-keras lah, nih ada duit 50 juta. Oh ya sudah, makasih Pak. Bagaimana hukum judi Ustaz? Halam katanya. Jadi cadel, udah nggak bisa kuat lagi sekarang. Ini loh, apapun urusan kita, kalau di hati urusannya sudah cinta sama dunia, kita akan takut dengan yang namanya kematian. Lalu yang kedua apa? Yang kedua karena nggak punya bekal. Nggak punya bekal, paksa berangkat, sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat. Betul? Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Saya punya uang cuma 50.000 rupiah. Berangkat saya dari Gelombang hendak kembali ke Jakarta, modalnya cuma 50.000, 50.000-nya. Kira-kira sampai apa tidak? Baru sampai Palembang juga saya udah jadi gembel. Kenapa? Lo nggak punya bekal berangkat. Betul? Apa bedanya sama saudara-saudara kita? Sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Tumben dia nggak sholat, mati. Lah kan berani namanya. Kita lupa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Amal yang nanti pertama kali ditanya oleh Allah apa? Sholat. Jadi jangan dulu kita permasalahin soal yang sunnah sebelum yang wajib sempurna. Ya Bu, ingat, sunnah itu cuma menambah amalia, menambah pahala saja. Tapi yang wajib itu sunnahnya. Bahkan ada sunnah baginda Nabi itu yang luar biasa. Apa? Salat sunnah awabin. Bukan salat sunnah fajar, salat sunnah awabin. Atau salat qawaidul fawaid, atau salat bayar utang. Nah. Kalau udah bayar utang pada ya. Kapan sholat bayar utang bisa ditegakkan? Beda sama sholat sunnah fajar. Sunnah fajar mah pokoknya sebelum azan subuh silahkan lakukan. Qobliyah ba'diyah sebelum masuk sholat dan setelah sholat fardu silahkan lakukan. Tapi sholat awabin ada waktu tertentu. Kapan? Habis maghrib malam Jumat sampai menjelang isya. Rokaatnya berapa? 4 rokaat 1 salam. Kenapa bisa disebut awabin sebagai sholat bayar hutang? Karena Imam Ali karamallahu wajah mengajarkan orang yang sekali melakukan sunnah awabin sama kayak dia melakukan sholat selama 200 tahun. Orang mana sekarang hidup sampai 200 tahun dan dalam 200 tahun itu sholat terus menerus? Betul apa betul? Makanya jumhur ulama sepakat bahwa sholat awabin ini untuk orang tua saya yang sudah berusia 50-60 tahun itu disebut sholat bayar utang. Kenapa? Tujuannya mengqadha sholat kita yang ketika muda nggak keambil. Betul? Sedangkan sunnah nggak mungkin bisa nutupin pahala sholat wajib. Lalu kalau yang masih muda bagaimana Syauki? Ya Bapak Ibu, karena sudah masuk asar, cuma saya mau ngasih tahu sedikit
ya. Memang ketika satu hari Tuan saya Abu Yazid Al-Bastami mengajar, kedengaran sayup-sayup suara azan. Kalau ini sekarang nggak kedengaran, makanya saya kayak enakan ngomong. Kedengaran sayup-sayup suara azan. Beliau berdiam diri sebentar lalu meneruskan pengajarannya. Lepas pengajaran, santri ini bertanya, "Ya Syekh, bukankah sholat di awal waktu pahalanya besar?" Tuan saya Abu Yazid Al-Bastami tersenyum. Beliau berkata, "Yang kita lakukan ini pun pahalanya tidak kalah dengan sholat berjamaah." Bu, sholat di awal waktu itu dalam syariat Islam hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan menuntut ilmu dalam syariat Islam hukumnya wajib. Ini mas saya bikin pagar dulu nih, karena saya tahu ibu-ibu banyak yang gelisah. Ini belum sholat asar, Syauki masih ngomong terus. Nggak, maksud saya demi kesempurnaan acara ini, nanti mungkin Pak Bupati habis kita sholat asar, cuma untuk kesempurnaan acara ini, acara kita lanjutin dulu, sholat asar kita mundurin sebentar ya, bukan ditiadakan, tapi nanti setelah ini kita sholat berjamaah, kita lanjutkan lagi acaranya. Setuju? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya atas dasar itu semua Bapak Ibu, sore hari ini kami dari Yayasan Kampung Zikir Madani membawakan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan untuk amaliyah kita. Bahkan kalau saya boleh ambil bahasa Al-Qur'annya, investasi yang kami ajukan kepada Bapak Ibu sebagai tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kalau orang sekarang nawarin investasi dunia, Pak, kami menawarkan dunia akhirat. Investasi dunianya apa, Syauki? Harta Bapak Ibu akan diberkahkan oleh Allah sesuai janji Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Lalu investasinya akhirat apa, Soki? Investasi akhiratnya apapun yang para santri kami lakukan, Pak Bapak Ibu mendapatkan pahalanya sama. Ya, santri sholat berjamaahnya 5 waktu. Kita di Muara Enim sholat berjamaahnya kalau ada waktu. Betul? Tapi ketahuilah ketika nanti di yaumil hisab, amal kita lagi dicatat dan dihitung, Bapak Ibu jangan kaget kalau dapat tambahan rekening dari sholat berjamaah. Kenapa? Karena santri yang Bapak Ibu bantu sholat berjamaah 5 waktu. Bu, mungkin di usia kita sekarang ini menghafal Quran bukan sesuatu yang mudah, betul? Tapi ketahuilah Bu, ketika para santri kami selesai mereka menghafalkan Al-Qur'annya, maka Bapak Ibu jangankan nanti di yaumil hisab, baru di yaumil mahsyar saja orang lain pada kebingungan, Bapak Ibu akan dihampiri 2 orang malaikat yang membawakan mahkota dari cahaya. Kenapa? Membuktikan Bapak Ibu keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur'annya. Loh kok bisa seperti itu, Syauki? Kan kami nggak hafal Al-Qur'an. Para santri yang Bapak Ibu bantu, mereka menghafalkan Al-Qur'an. Oh begitu ya, Syauki? Ya sudah, insya Allah kami mau ikut berwakaf, insya. Cuma Syauki ada sedikit masalah. Jujur Syauki, saya nggak punya duit. Oh tenang, jangan jadikan duit sebagai alasan kita nggak mau ikut berwakaf. Kok begitu Syauki? Kalau nggak punya duit bagaimana kami ikut wakaf? 2 alasannya. Pertama Bu, yang nggak punya duit kan kita. Allah Maha Pemberi rezeki. Kan dalam surah Muhammad pun ditegaskan, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itulah yang maha kaya, kita nggak punya apa-apa.
Bahkan untuk mengedipkan mata kita saja tanpa izin Allah kita nggak akan sanggup. Betul apa betul? Tuh, jadi jangan khawatir. Yang nggak punya duit kita, Allah Maha Pemberi rezeki. Lalu yang kedua, sore hari ini kami mengajak Bapak Ibu berniat wakaf saja, berniat saja, ya. Justru sore hari ini kami mengajak Bapak Ibu ini membuktikan sendiri kehebatannya hadis baginda Nabi, karena beliau sendiri yang menjamin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah akan memberikan apa yang sudah kita niatkan. Nah, sore ini kami cuma mengajak Bapak Ibu berniat wakaf. Caranya bagaimana, Syoki? Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Ustadz Gontar menyampaikan pemaparan wakaf dalam 15 menit ke depan, Bapak Ibu yang mau ikut berniat wakaf cukup angkat tangan saja. Saya mau, Syoki. Lalu nanti tim kami baik yang laki-laki maupun perempuan akan menghampiri Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Sore ini kami cuma minta 3 saja dari Bapak Ibu. Kami cuma minta catat nama, nomor telepon dan niat wakaf. Ya, ini niat wajib diisi. Mohon maaf Bu ya, banyak dari kita beramal ini salah niat, mubazir. Karena dalam Islam niat saja sudah dapat pahala loh. Cuma niat bagaimana yang dapat pahala? Dalam fikih disebutkan begini, dicontohkan. Saya niat sholat subuh nanti di Masjid Al-Falah. Bagus apa tidak niat saya? Bagus. Tapi sampai komat saya belum keluar dari penginapan saya di kota Palembang, maka saya belum mendapatkan pahala walaupun niat saya bagus. Kenapa? Karena niat yang dapat pahala, saya niat sholat subuh di Masjid Al-Falah, jam 3 berangkat dari kota Palembang, tapi di tol ban kendaraan kami kempes, menyebabkan kami nggak bisa hadir sholat subuh di Al-Falah. Tapi di hadapan Allah saya sudah dapat pahala sholat subuh sebanyak jamaah yang sedang sholat subuh di Al-Falah itu sendiri. Nah sama macam kayak begini Pak, sebutin saja niatnya. Malu Sauki, dalam hati nggak apa-apa, yang penting tersebut niat itu. Saya niat wakaf ini untuk orang tua saya yang meninggal dunia, karena saya ingat saya ketika beliau masih ada saya belum nyenengin orang tua saya. Mudah-mudahan lewat keberkahan wakaf Allah senangkan beliau di alam kuburnya. Sebut siapa yang meninggal. Saya niat wakaf ini untuk kesembuhan penyakit. Sebut siapa yang sakit. Saya niat wakaf ini untuk hajat dunia, umpama sebut hajat dunianya. Saya niat wakaf ini semoga arisan saya Allah cepetin keluarnya. Contoh, ini mah contoh ya. Boleh silakan sebutin hajatnya. Nah selesai kami catat nama, nomor telepon dan niat wakaf. Nanti kami dari tim akan memberikan selebaran kertas yang berisikan nomor rekening atas nama dari Yayasan Kampung Zikir Madani. Lalu Syauki, kapan kami harus tunaikan? Baik, saya jelaskan lagi. Sekali lagi saya tekankan, kalau ada yang bisa langsung tunai sore hari ini, kami berucap kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau belum bisa secara tunai, mumpung masih ada yang datang ke kampung kita bawa investasi ini, silakan Bapak Ibu tunaikan besok pagi. Kalau belum punya Syauki, lusa nggak apa-apa. Belum ada Syauki, pekan depan silakan. Belum kelihatan juga Syauki, bulan depan nggak apa-apa. Masih belum punya juga Syauki, kapan saja silakan Bapak Ibu tunaikan ketika Allah sudah kasih keringanan kita untuk menunaikan niat wakaf itu sendiri. Syauki, kalau begitu saya nggak mau ikutan. Memangnya kenapa? Iya, kalau saya berhasil menunaikan, tapi kalau belum saya tunaikan saya meninggal dunia, bagaimana Syauki? Baik, kalau mungkin dari penjelasan saya tadi masih ada yang berpikiran seperti ini, saya bisa kasih tahu Bapak Ibu, demi Allah, niat wakaf Bapak Ibu sore hari ini kami tidak jadikan sebagai beban hutang.
Kok begitu Soki? Sebab kami tidak mengajak Bapak Ibu berniat nazar. Nah ini bedanya nih. Kalau nazar jadinya hutang, tergantung dari ucapan Bapak Ibu sekalian. Saya tunaikan 2 minggu lagi Soki ya, maka Bapak Ibu wajib menunaikan 2 minggu. Kalau belum ditunaikan, dari badan penyelenggara wajib untuk nelfon Bapak Ibu macam debit kolektor. Lalu ternyata kalau belum ditunaikan, Allah kasih pendek umur kita, maka niat nazar ini wajib turun kepada anak cucu. Kenapa? Karena jatuhnya nazar. Lalu yang kalian ajak bagaimana Soki? Yang kami ajak sore hari ini Bapak Ibu cukup berniat azam saja ya. Kalaupun nanti Bapak Ibu ternyata Allah kasih pendek umur, paling tidak Bapak Ibu langsung bisa membuktikan kedahsyatannya pahala dari niat wakaf Bapak Ibu sore hari ini. Jadi ayo kita jadikan diri kita sore hari ini sebagai orang tua asuh dari Pondok Pesantren Zikir Madani. Bagaimana nanti prosesnya akan disampaikan oleh abang saya, tapi sebelum abang saya naik, biarkan izinkan Pak Bupati dulu menyambut untuk sebentuk sementara bagaimana tentang arahan beliau di daerah ini. Silakan Pak Bupati. Saya izin istirahat sebentar. Istirahat, jangan bubar dulu. Setelah wakaf kita lanjutkan lagi acara sholat dengan sholat asar berjamaah. Silakan Pak Bupati. Oh ini ya. Terima kasih Ustadz Sauki. Saya ini penggemar Zainuddin MZ. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Pak Ustadz Sauki telah memberikan informasi tentang sholat awabin tadi ya. Itu jadi pikiran aku, mungkin pikiran bapak-bapak dari ibu-ibu kalau ya. Zaman kita muda dulu masih jahiliyah lah, enak. Lah bagusnya kalau sehari itu sembahyang sekali ya, paling maghrib, yang lain lewat ya. Mungkin sampai umur 30-35 masih kan, dengan alasan kage amalatua kunalim. Makasih Pak Ustadz ya. Jadi untuk pengetahuan kita semuanya ya. Yang saya hormati Pak Danjon Kap Karangenda, Kepala Gut Murah, Pak Penceramah, Camat, dan Tripika, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama, kita bersyukur sore hari ini kita mendapat ilmu dari majelis ilmu di Masjid Al-Falah ini ya. Kami pemerintah kabupaten sangat mendukung acara-acara semacam ini ya. Sesuai dengan moto, salah satu moto daripada Kabupaten Muara Enim adalah mewujudkan masyarakat yang agamis. Nah, oleh karena itu kami selalu membuka setiap kegiatan-kegiatan yang mensiar Islam, kemudian di rumah dinas Bupati juga. Alhamdulillah tadi Bapak Bupati kita sudah ikut berpartisipasi, sudah ikut berkontribusi untuk program Yayasan Kampung Zikir Madani. Kita doakan Bapak Bupati sehat selalu, berkah dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu kami, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya pada sesi ini kami ingin mengajak Bapak Ibu kami untuk sama-sama kita ambil bagian dalam perjuangan dakwah ini, untuk sama-sama kita berjuang dalam membantu agama Allah dengan cara wakaf pondok pesantren atau wakaf komitmen. Komitmen artinya Bapak Ibu kami bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut berkontribusi tanpa harus membayarkannya pada sore hari ini. Bisa dibayarkan besok, lusa, atau 7 hari setelah acara kita pada sore hari ini, atau bahkan sampai nantinya Allah memberikan kelapangan niat, kelapangan rezeki dan kelapangan waktu Bapak Ibu kami sekalian. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah Bapak Ibu kami. Bapak Ibu nantinya tinggal angkat tangannya saja. Nanti kami akan sebutkan angka-angka wakafnya.
Bapak Ibu nantinya tinggal angkat tangannya saja, tim kami akan menghampiri Bapak Ibu, akan mencatatkan nama dan akan memberikan selembar kertas yang isinya nomor rekening atas nama Yayasan Kampung Zikir Madani. Dan nanti bagi Bapak Ibu kami yang berwakaf akan mendapatkan sebuah sertifikat wakaf yang langsung ditandatangani oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Ini adalah contoh sertifikat wakafnya ya Bunda. Di dalam sertifikat ini terdapat 3 scan barcode. Yang ketiga-tiganya ini ayah Bunda adalah bestseller. Yang pertama yaitu Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan Rasulullah dari beliau lahir sampai wafat. Yang kedua adalah perjalanan para penghafal Al-Quran dunia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah ini bimbingan Islam untuk muslimah. Silakan nanti ayah bunda kami yang berwakaf akan mendapatkan sertifikat wakaf. Baik ayah bunda, tanpa berlama-lama lagi, kami hanya butuh waktu 15 menit saja ayah bunda, tidak lebih tidak kurang. Bismillah, kita mulai. Ayah bunda kami yang ingin ikut berpartisipasi, yang ingin ikut berkontribusi untuk program Yayasan Kampung Zikir Madani ini di angka 5 juta rupiah. Angka pertama kita ya bunda. Bismillah, tawakal ala Allah. Sekali lagi ayah bunda, kami hanya meminta niat yang mulia dari ayah bunda. Ibunda kami tidak harus membayarkannya pada sore hari ini, tidak harus ada uangnya, cukup dengan niat ayah bunda. Sekali lagi niat, mari kita ambil sore hari ini pahala niatnya dulu ya bunda kami. La takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih untuk berniat. Allah Maha Kaya, Maha segalanya akan memudahkan niat yang mulia dari ayah bunda kami. Bismillah, kita mulai dulu di angka yang tertinggi bunda ya. Nanti akan kita turunkan sesuai dengan kemampuan niat wakaf ayah bunda kami sekalian. Bismillah, di angka 5 juta yang pertama. Bismillah, 5 juta ada ayah bunda. Sekali lagi bunda kami, yang mau patungan juga boleh, yang mau mengatasnamakan majelis taklim atau mungkin grup-grup pengajian atau mungkin dengan besti-bestinya, silahkan ibunda kami. Yasir wala tu'asir, kalau bisa mudah kenapa harus kita persulit ayah bunda kami. Bismillah, intan surullah yansurkum, kalau kita bantu agama Allah maka Allah akan bantu kita ya bunda kami. Jangan pernah bertanya apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi bertanyalah di dalam hati, sudah sejauh mana kita berjuang untuk agama Allah. Bismillah, tawakal ala Allah ayah bunda. Mari kita titipkan harta kita di jalan Allah melalui wakaf pondok pesantren ini. Mari kita kekalkan harta kita di jalan Allah melalui wakaf pondok pesantren ini. Karena apa ya bunda kami? Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, harta adalah berkah yang dipercayakan. Semua itu nantinya akan dihisap ayah bunda kami. Bahkan dikatakan hartanya yang banyak akan dihisapnya lebih lama. Mari bapak ibu kami, kita jadikan wakaf pondok pesantren ini sebagai investasi saham akhirat kita ya bunda. Bismillah, segala amal ibadah, kebaikan, amalia para santriwan dan santriwati kami mengalir kembali kepada ayah bunda kami yang berwakaf pondok pesantren. Bismillah, ada lagi 5 juta rupiah yang pertama ayah bunda kami. Lebih keras lagi bunda, takbir. Semoga dengan mengangkat tangannya ibunda kami ini akan menjadi asbab penyemangat bagi bunda kami yang lain, dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi bunda kami yang sudah berani untuk mengangkat tangannya. Bismillah, tawakal Allah. Kami yakin dan percaya ayah bunda kami yang berhadir di majelis yang mulia ini adalah ayah bunda kami yang siap berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Bismillah, di angka 5 juta yang kedua. Yang pertama sudah ada ibunda kami. Ibunda dalam berterang-terangan dapat memotivasi yang lainnya. Contohnya ibunda kita sudah angkat tangan, nanti yang angkat tangan kedua ibunda akan ibunda kami yang pertama akan kebagian pahala yang angkat tangan yang kedua, yang ketiga, begitu seterusnya ya bunda. Mari ya bunda, lebih kita gemar untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillah, ada lagi 5 juta yang kedua. Silakan nanti ibunda, khususnya ibunda kami yang sudah angkat tangan, alhamdulillah, niatkan, siratkan dalam hati apa yang menjadi niat wakaf ibunda. Silahkan untuk orang tua yang masih hidup, orang tua yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, silahkan ayah bunda kami. Bismillah, tawakal Allah. Sebelum nantinya akan ditutup acara dengan doa bersama tuan guru kita, dan tuan guru kita nanti akan memandu akad wakaf. Bapak Ibu, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, memang pesantrennya di mana? Di daerah Kampar Riau.
Tapi pesantren kami ini memang tidak seperti pesantren-pesantren pada umumnya, Umi. Pesantren kami ini tidak membuka pendaftaran. Justru kami ambil para calon-calon santriwan santriwati kami dari tempat kami melakukan pewakafan ini sendiri. Jadi nanti kalau ada anak-anak kita dari Gelumbangkah, khususnya umumnya dari Muara Enim Kah, yang mau ikut bersekolah silakan. Tapi ada kriterianya. Kriteria pertamanya di bawah kelas 5 SD. Kalau ada, yang kedua paling tidak hafal 2 juz secara baik. Baik hafalannya, baik bacaannya, baik tajwidnya. Lalu syarat yang ketiga, diutamakan yatim piatu dan duafa. Soki, kalau masih ada orang tuanya bagaimana Soki? Boleh yang masih ada orang tuanya, tapi ada syarat yang keempat, orang tuanya harus siap ditinggal anaknya minimal 4 tahun saat dia sekolah. Jadi nggak boleh dijenguk-jenguk. Kenapa? Saya khawatir karena memang ketika santri berangkat ke pesantren kami di Kampar, umat silakan. Baik ayah bunda kami, sekali lagi ayah bunda, kami tidak memaksa ayah bunda berwakaf pondok pesantren dengan uang tunai. Sekali lagi ayah bunda, kami tidak memaksa berwakaf pondok pesantren dengan uang. Kami hanya minta niat mulia dari ayah bunda. Ayah bunda, tidak ada batas waktu pembayarannya. Kapan ayah bunda ada rezeki, ada keluasan waktu, silahkan tunaikan. Seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, atau bahkan setahun lagi, silahkan ayah bunda kami. Nanti akan dibantu oleh kakak-kakak kami yang memakai rompi berwarna coklat atau yang membawa papan berjalan. Nanti akan dituliskan nama, akan diberikan selembar kertas yang isinya nomor rekening ayah bunda. Silahkan. Bismillah. 5 juta yang kedua ayah bunda kami. Mari ayah bunda, kita muliakan ahlul Quran. Inilah santri dan santriwati kami, penghafal Al-Quran, ahlul Quran. Karena yakin dan percayalah barang siapa yang memuliakan ahlul Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya dunia akhirat. Bismillah. Tawakal ala Allah ibunda kami. Sampai saat ini alhamdulillah santriwan dan santriwati kami sudah menghafal 5 sampai 10 juz. Alhamdulillah. Kami sedang tahap pembangunan ayah bunda kami, masih 35% ayah bunda. Jadi masih kami membutuhkan niat yang mulia dari ayah bunda kami. Mari ayah bunda, kita bantu pondok pesantren ini. 5 juta ada? Baik, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sekarang kita turunkan di angka 3 juta rupiah. Bismillah. Tawakal ala Allah. 3 juta rupiah. Tidak harus ada uangnya. Sore hari ini ayah bunda cukup dengan niat. Kami hanya minta 3 ayah bunda kami. Dituliskan nama, nomor handphone dan juga alhamdulillah Ustadz Usman kita 3 juta rupiah. Takbir. Alhamdulillah. Bismillah. Ada lagi bunda kami yang lainnya, khususnya ibunda-ibunda kami yang mau patungan boleh bunda. 30 orang 3 juta rupiah. Jadi per orangnya berapa bunda? 100.000 rupiah. Bismillah. Tawakal Allah. Kami memudahkan, tidak mempersulit ayah bunda. Silakan ayah bunda kami saksikan, rasakan, buktikan kekuatan dari sebuah niat. Bismillah. Di angka 3 juta rupiah ada? Silakan. Boleh dipanggil kakak-kakak kami yang berdiri yang memakai rompi berwarna coklat. Bismillah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagi Bapak Ibu yang masih mau ikut berniat wakaf secara sembunyi-sembunyi, karena berkah guru-guru kami tahu di Gelumbang ini, di Muara Enim ini lebih senang orang berwakaf secara sembunyi-sembunyi. Baik, mengambil keberkahan dari tempat mulia ini, bagi Bapak Ibu yang masih mau berniat secara sembunyi-sembunyi, baik sejumlah 1, 2, 3 juta rupiah ataupun lebih, atau yang hanya terbatas besarnya 100.000, 500.000 rupiah, silahkan langsung panggil adik-adik kami, baik yang menggunakan rompi maupun yang membawa papan berjalan. Berapapun yang Bapak Ibu niat wakafkan,
sangat berarti untuk santri-santri kami di Pondok Pesantren Zikir Madani. Baik Bapak Ibu, ada yang nak bertanya Bu boleh? nanti saja, pribadi aja nanti aja. Bapak Ibu, sesuai dalam syariat agama ada 3 perkara dalam Islam yang wajib menggunakan akad. Apabila 3 perkara ini tidak diiringi akad, maka gugurlah kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama nikah, yang kedua jual beli, yang ketiga wakaf. Nikah tanpa akad, betapapun mewah resepsinya, tapi tetap hukumnya zina. Jual beli yang tidak berakad, hukumnya mencuri, walaupun cuma sebatas akad ringan saja. Ketika kita beli belanja di warung saudara kita, cukup setelah Bapak Ibu terima, ucapkan saya beli barangnya ya, oh iya, itu sudah berakad tuh. Karena kalau ini kan kebiasaan banyak orang, karena merasa kenal, berapa? 30.000, kasih aja, habis itu pergi aja. Jangan, tetap ucapkan saya beli ya dagangannya ya, sudah, itu berakad. Nah, yang ketiga wakaf. Wakaf yang tidak diiringi dengan akad, maka pahala yang sampai kepada kita adalah pahala sedekah. Soki, kan yang penting dapat pahala, Soki. Beda Bu, ibu sedekah di Masjid Al-Falah, oleh pengurus masjid, sedekah ibu dibeliin kipas tambahan, dibelikan karpet tambahan. Pahalanya memang sama. Apapun ibadah yang dilakukan para jamaah di Masjid Al-Falah, Bapak Ibu kebagian. Tapi pahala ini hanya berjalan ketika barang yang disedekahkan masih ada. Kalau sudah tidak ada lagi karena rusak, karena lapuk, maka pahalanya berhenti sampai di situ. Itu sedekah. Lalu kalau wakaf, Syauki, nah ini dahsyatnya wakaf. Wakaf yang diiringi dengan akad, apalagi kita bicara pesantren. Betapapun puluhan kali pesantren mengalami renovasi nanti, selama di dalamnya masih ada yang sholat berjamaah, masih ada yang menghafal Al-Quran, masih ada yang belajar ilmu agama, masih ada yang membaca Al-Quran, masih ada yang berzikir, pahalanya akan terus mengalir kepada Bapak Ibu. Itu baru dari santri yang sekarang. Kalau santri sekarang ini selesai, dia terjun ke masyarakat, menyebarkan agama lewat keberkahan wakaf Bapak Ibu sore hari ini, pahalanya semakin jauh lagi. Ini yang santrinya belum nikah. Ketika mereka sudah nikah, menanamkan nilai agama lewat keberkahan wakaf Bapak Ibu pada siang hari ini, pahalanya semakin jauh. Inilah yang disebut dalam hadis Nabi, sungguh orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah, hartanya tidak akan berkurang sedikit pun, yang terjadi bahkan bal yazdad, akan bertambah dan bertambah. Sore hari ini, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu sudah mau ikut berniat wakaf. Maka tugas kami sebagai badan penyelenggara adalah untuk mengikat niat wakaf Bapak Ibu dengan akad. Akadnya pun tidak susah. Akadnya nanti ketika Ibu mendengar ucapan kami sampai pada kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan. Tapi dalam hati mengucap ya Bu ya, karena dalam akad ada ijab, ada qabul. Ijab dari kami, qabulnya ibu bapak sendiri yang mengucap. Bagaimana ucapannya Syauki? Biar selaras saja, cukup ibu-ibu ucapkan, saya ikhlas, saya ridho, saya jadi orang tua asuh. Dah segitu saja. Saya ulang untuk memperjelas saja. Ibu sebentar lagi ya Bu ya, kita sholat berjamaahnya. Untuk memperjelas saja, ketika nanti ibu mendengar ucapan kami sampai di kalimat berkah dunia akhirat, kami cuma mohon tolong aminkan, tapi dalam hati mengucap saya ikhlas,
saya ridho, saya jadi orang tua asuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Ayo kita mulai akad wakaf Pondok Pesantren Zikir Madani di Masjid Al-Falah sore hari ini secara jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, para pewakaf, para keluarga Allah dan para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama dari Yayasan Kampung Zikir Madani menerima niat wakaf yang Bapak Ibu titipkan kepada kami. Semoga lewat keberkahan dari niat wakaf sore hari ini, yang apabila pahala niatnya ditujukan untuk orang tuanya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya yang terlebih dahulu mendahulukannya, semoga lewat keberkahan dari wakaf ini Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau, dan Allah jadikan lewat keberkahan wakaf alam kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Amin. Yang kedua, apabila niat wakaf sore hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu, karena Allah sendiri yang berjanji dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sungguh kami turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai penyembuh, ya penyembuh penyakit zahir, lebih-lebih penyembuh penyakit batin. Mudah-mudahan lewat keberkahan penghafalan Al-Quran para santriwan santriwati Zikir Madani nanti sebagai penyebab apabila ada para pewakaf yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya. Amin. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Amin. Allah kumpulkan lagi di tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Amin. Yang ketiga, apabila niat wakaf pada sore hari ini dikhususkan sebagai hajat dunia, apapun hajatnya itu, karena baginda Nabi sendiri yang memberikan jaminan, sungguh orang yang membaca 100 ayat dalam Al-Quran, doanya tidak akan pernah tertolak dari sisi Allah. Semoga lewat keberkahan murajaah atau pembacaan Al-Quran para santriwan santriwati Zikir Madani nanti sebagai penyebab apabila para pewakaf ada yang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya. Amin. Allah lapangkan segala urusannya. Amin. Allah luaskan rizkinya. Amin. Allah mudahkan jalan usahanya. Amin. Lewat keberkahan pondok pesantren, Allah jadikan anak keturunan para pewakaf anak keturunan yang saleh dan soleha. Amin. Serta lewat keberkahan wakaf, Allah jadikan rumah tangga para pewakaf sebagai rumah tangga yang membawa berkah dunia sampai akhirat. Amin. Bi barakatil ilmi wa bi mu'jizatil Qur'an wa bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim 'ala sayyidina Muhammad sayyidi kulli mawjud wa asbabi kulli mawjud wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud yassir biha umurana wa hassil biha maqasidana ya Allah Allahumma bi barakatil ilmi wa bi syafaatil ilmi wa bi mu'jizatil ilmi wa bi barakatil yaumil jum'ah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimad dha'if ajib da'watana wa ajil biqada'i hajatina ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal muafi wa anta syafi ya Allah khalaqtana min ma'in mahin waj'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya ya man biyadihil ibtila wal mu'afata wa shifaa wad dawa nas'aluka bi mu'jizati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakata khaliluka Ibrahim alaihi salam wa hurmata kalimuka Musa alaihi salam ishfi man amradal muslimin min ahlil waqfil ma'had fi hadha masjid kulliha ya Allah bijahi kalamikal qadim wa bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira Allahumma hubbalana bihubbalika wa alhiqna ma'as salihin waj'alna min ibadikal muttaqin rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham umat sayyidina Muhammad Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad Allahumma jebur umat sayyidina Muhammad Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terakhir izinkan kami menyampaikan pertanggungjawaban kami persoalan dana wakaf yang Bapak Ibu titipkan kepada kami sore hari ini. Bapak Ibu, dari 100% jumlah donasi yang kami dapati di satu wilayah, 50% dana wakaf Ibu kami jadikan sebagai dana abadi umat, sehingga nanti dari dana abadi umat kami akan bangun badan usaha milik pesantren, sehingga di masa yang akan datang kami tidak lagi meminta guru-guru kami untuk melakukan pengumpulan para pewakaf skala nasional ini. Jadi kita lewat dana abadi umat Bapak Ibu sekalian yang 50%, insya Allah mulai dari kedatangan para santri, proses belajar mengajar sampai kepulangannya mutlak lewat dana wakaf yang kita kumpulkan saat ini. Itu yang 50%. Yang 30% dana wakaf Bapak Ibu hari ini
kami jadikan sebagai operasional pondok pesantren, baik kebutuhan santrinya, sandang, pangan, papan, pakaian dan kitab-kitab, juga pemberian kafalah atau insentif untuk dewan pengajar di pesantren kami. Lalu yang 20%-nya kami minta keikhlasan Bapak Ibu, karena 20% ini kami jadikan sebagai pembangunan fisik pondok pesantren itu sendiri. Syauki, kalau 100% kamu kembalikan ke pesantren berarti kalian bohong. Kami tahu perjalanan seperti ini bukan sesuatu yang mudah dan murah. Maka saya yakin kalian pasti menggunakan dana wakaf itu sendiri. Baik, izinkan saya jelaskan juga Bu. Alhamdulillah sampai saat ini kami tidak menggunakan dana wakaf umat, tidak. Makanya tadi di awal-awal adik-adik kami mengitarkan kotak infak. Betul apa betul? Pada ngisi apa tidak? Berapa? Iya, alhamdulillah. Karena dari dana infak itulah kami berhasil masuk dari provinsi ke provinsi, pindah dari satu desa ke desa lain yang ada di Nusantara ini. Jadi kami berani menjamin, alhamdulillah dana wakaf Bapak Ibu 100% kami kembalikan ke pondok pesantren itu sendiri. Nah, pertanggungjawaban kami pada siang hari ini di hadapan Bapak Ibu merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab kami nanti di hadapan Allah. Sebab kami takut ketika nanti di yaumil hisab masih ada Bapak Ibu yang bertanya kemana soal dana wakaf yang kami pernah titipkan, ya. Jadi ini bentuk pelepasan tanggung jawab kami kepada Bapak Ibu nanti di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di Masjid Al-Falah ini akan dikumpulkan di dalam surga-surganya Allah, dan kita semua akan dikenal sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ketua BKMT, segenap Ketua Majelis Taklim yang membolehkan kami untuk mengisi safari dakwah pengumpulan wakaf orang tua asuh skala nasional di Masjid Al-Falah ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.